Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ini the magic of investment. Jadi kalau sekarang bukan waktunya lagi kita memperdebatkan apakah investasi penting atau tidak. Jawabannya adalah investasi instan. Jadi saya selaku pada PDA setelah saya beberapa kali masuk di sekolah, pada akhirnya saya menggagas Satgas Perlindungan Anak di sekolah. Selamat pagi dari Bukit Tolio Indah. Kami akan sampaikan berbagai informasi di antaranya. Kementerian Investasi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau menggagas pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak di sekolah. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 6 Juni 2023. Kita ke informasi yang pertama. Hadiri Forum Investasi Kota Bau-Bau tahun 2023. Kementerian Investasi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Ini the magic of investment. Jadi kalau sekarang bukan waktunya lagi kita memperdebatkan apakah investasi penting atau tidak. Jawabannya adalah investasi in emas. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP menggelar Forum Investasi tahun 2023 yang digelar Senin 5 Juni 2023. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah mengatakan forum investasi ini merupakan event promosi peluang investasi pertama yang diselenggarakan Pemkot Bau-Bau dengan tujuan memperkenalkan kepada calon investor mengenai potensi dan peluang investasi di Kota Bau-Bau beserta fasilitas kemudahan perizinan yang tersedia. Banyak potensi dan peluang investasi di kota kita yang masih terbuka lebar, baik dari potensi pariwisata, kelautan, perkebunan, dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang nyaman dan bersungguh-sungguh. Di tempat yang sama, mewakili Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, Kementerian Investasi Bahlil Lahadalia, Direktur Pelayanan Perizinan Sektor Non-Industri Edi Junaidi mengatakan, investasi merupakan hal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang disebutnya dengan the magic of investment. Dengan masuknya investasi di suatu daerah, maka akan membuka peluang kerja mendorong daya beli, dan pasti berujung pada pertumbuhan ekonomi. Nah, saya ingin memberikan contoh misalnya 2 kabupaten di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi itu terbesar di dunia bahkan menurut Pak Presiden. Yang pertama Kabupaten Maluku Utara, itu pertumbuhan ekonomi 28%. Kemudian Kabupaten Morowali itu 27%, luar biasa. Pertumbuhan nasional hanya 5,2, tapi 2 kabupaten ini bisa 27-28%. Mengapa demikian? Karena begitu banyaknya investasi yang masuk di situ. Ini the magic of investment. Jadi kalau sekarang bukan waktunya lagi kita memperdebatkan apakah investasi penting atau tidak. Jawabannya adalah investasi in emas. Jadi mau dari mana kita mendorong pertumbuhan ekonomi kalau bukan dari sisi ini? Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, forum investasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antara perangkat daerah dan stakeholder, khususnya bagi para mitra usaha seperti Kadin, HIPMI, para pelaku usaha dan UMKM di Sulawesi Tenggara. Forum Investasi Kota Bau-Bau tahun 2023 ini juga diikuti oleh konjen yang hadir secara virtual, diantaranya dari Inggris, Singapura, Jerman, Korea Utara, Swiss, dan Hong Kong. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau menggagas pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak di sekolah untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Afriansyah melaporkan. Jadi saya selaku pada PDA setelah saya beberapa kali masuk di sekolah, pada akhirnya saya menggagas Satgas Perlindungan Anak di sekolah.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggagas pembentukan satuan tugas Satgas Perlindungan Anak di sekolah untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Kepala DP3A Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan pembentukan Satgas Perlindungan Anak di sekolah dimaksudkan agar permasalahan siswa dapat dicegah. Di samping itu, lanjut Rahman, agar informasi anak yang mengalami permasalahan di sekolah bisa cepat diketahui sehingga pihaknya dapat cepat memberikan pendampingan dan perlindungan. Jadi saya selaku Kepala DP3A, setelah saya beberapa kali masuk di sekolah, pada akhirnya saya menggagas Satgas Perlindungan Anak di sekolah di semua tingkatan, di SD, SMP, SMA. Nah, itu sangat penting karena kita mengharapkan persoalan-persoalan anak di sekolah itu bisa ada pencegahan, kemudian bisa anak-anak yang mengalami permasalahan itu bisa dicegah, bisa kemudian bisa didampingi dan bisa dilindungi. Rahman mengatakan Satgas Perlindungan Anak di sekolah nantinya akan beranggotakan para guru bimbingan konseling atau BK untuk SMP dan SMA. Sedangkan tingkat SD dikembalikan kepada sekolah tersebut untuk menunjuk guru yang akan menjadi anggota Satgas. Dikatakan Rahman, pembentukan Satgas ini juga sudah disepakati dan didukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Nah, tadi juga dan juga ini juga sudah disepakati juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Pak Tamsil, beliau juga sangat setuju dan beliau sangat mendukung mengenai Satgas ini karena kita anggap sangat penting Satgas ini. Jadi dengan adanya Satgas ini cepat kami mendapatkan laporan sehingga kami bisa berperan lebih cepat. Rahman juga menambahkan saat ini DP3A Bau-Bau sedang menggagas sekolah dan perpustakaan ramah anak karena selama ini terhadap dua sarana itu belum ada yang dikategorikan ramah anak dilihat dari segi fasilitas atau komponen lainnya. Nah, tentu kedepannya ya kita akan banyak bergerak ke sana karena memang masalah anak ini sangat penting untuk kita perhatikan karena mereka adalah bagian dari generasi pelanjut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kementerian Investasi dorong pemerintah Kota Bau-Bau segera menuntaskan rencana detail tata ruang RDTR sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kembali Hairul Mulko melaporkan. RDTR yang dibutuhkan di seluruh Indonesia ini baru 25%, Pak. Baru sekitar 500-an yang menyelesaikan RDTR. Mudah-mudahan nanti Kota Bau-Bau bisa segera. Direktur Pelayanan Perizinan Sektor Non-Industri Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, Kementerian Investasi Edi Junaidi mendorong pemerintah Kota Bau-Bau untuk cepat menuntaskan rencana detail tata ruang RDTR yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Edi Junaidi mengatakan RDTR dan persetujuan bangunan gedung atau PBG merupakan satu siklus. Ketika ruangnya telah disetujui, bangunannya bisa langsung diberikan izin. Jadi mohon ini Pak, mungkin dalam kesempatan tahun ini juga, karena secara statistik Pak, dari 2.000 lebih RDTR yang dibutuhkan di seluruh Indonesia ini baru 25% Pak. Baru sekitar 500-an yang menyelesaikan RDTR. Mudah-mudahan nanti Kota Bau-Bau bisa segera menyelesaikan rencana detail tata ruang. Edi Junaidi yang menghadiri Forum Investasi Kota Bau-Bau di Bau-Bau Senin mengatakan penetapan RDTR akan berdampak positif dalam percepatan investasi di Kota Bau-Bau sebab tidak sedikit para investor yang ingin masuk masih terhambat dengan masalah perizinan khususnya persetujuan bangunan gedung. Ibu Kepala Dinas juga sampaikan bahwa sektor yang paling dominan itu ada manufacturing, ada perdagangan, ada jasa ya Pak. Semuanya di sektor pariwisata. Tapi dan saya meyakini kalau kita tanya kepada para investor atau pelaku usaha yang ada di kota ini, mungkin salah satu handicap untuk berinvestasi itu ialah sulitnya untuk mendapatkan perizinan bangunan gedung. Sekarang namanya PBG, kalau dulu namanya IMB. Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta ini meyakini jika RDTR Kota Bau-Bau segera diselesaikan, maka di tahun-tahun ke depan Kota Bau-Bau akan menjadi ikon pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di kawasan wilayah Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko melaporkan.
Kementerian Agama Kota Bau-Bau terus memantapkan persiapan keberangkatan seluruh calon jamaah agar khusyuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci nanti. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani melaporkan. Tahapan demi tahapan terus dilalui para calon jemaah haji sebelum akhirnya diberangkatkan ke embarkasi menuju Arab Saudi. Sebagai instansi yang berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama Kota Bau-Bau terus memantapkan persiapan keberangkatan seluruh calon jemaah agar khusyuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci nanti. Pada Senin 5 Juni pagi, lebih dari 100 calon jemaah asal Kota Bau-Bau mengikuti pembekalan serta konsolidasi jemaah dan petugas tiap kloter pada musim haji 1444 Hijriah 2023 Masehi. Para jemaah mendapatkan edukasi dari Kepala Kemenak Bau-Bau, Dinas Pencatatan Sipil, serta Kantor Imigrasi Bau-Bau selama setengah hari. Kepala Kemenak Bau-Bau Mansur mengungkapkan, pembekalan tersebut merupakan upaya pihaknya untuk mensinergikan petugas kloter dan jemaah sehingga selalu kompak dalam proses penyelenggaraan ibadah nanti. Intinya bahwa pembekalan hari adalah sinergi antara petugas kloter dengan jemaah melalui pembekalan ketua remit dan ketua rombongan, karena memang penyelenggaraan jemaah haji ini adalah memerlukan kekompakan dan kolaborasi yang kuat sehingga tahap-tahap pelaksanaan ibadah haji khususnya kloter 28 ini bisa terselenggara dengan baik dan menjadi maksimal sehingga nanti jemaah haji Kota Bau-Bau dapat membawa pulang gelar haji yang mabrur. Sementara Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Bau-Bau Halking mengungkapkan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan nanti sejumlah 165 orang. Hasil keputusan Kepala Kantor Wilayah, seluruh jemaah terbagi dalam 4 rombongan dan 16 regu. Disebutkan masing-masing kloter terdiri dari 10 hingga 11 jemaah dan setiap rombongan diketuai 1 orang yang bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua kloter. 65 itu 4 rombongan, 16 regu. Satu rombongan ini 4 regu. Ada ketua namanya Karum, ada utus regu namanya Karu. Seluruh calon jemaah haji Kota Bau-Bau diharapkan terus menjaga kesehatan sebelum akhirnya diberangkatkan pada 9 Juni mendatang. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Investasi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau menggagas pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak di sekolah. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.